mereka kesulitan mencari pekerjaan di Sumenep. Kira-kira yang ngelola anggaran itu yang sangat besar kerjanya selama ini apa? Hari ini saya sedang berada di Sumenep, kebetulan di salah satu lembaga di Sumenep, di Gapura Jaya. Ya. Dan hari ini saya bersama Kiai Dardiri, dan lagi-lagi kita akan bahas tentang toko kelontong, Kiai. Jadi sebelumnya sempat viral pembahasan tentang toko kelontong yang dari sebelum-sebelumnya itu tidak muncul sama sekali begitu. Dan kemarin ada sedikit kalau mau disebut perdebatannya di Radar Madura antara Bahru Rosi dengan Saifullah, kemudian juga beberapa penulis lain dan juga komentar-komentar di Facebook. Nah, hari ini saya tidak ingin membahas perdebatan itu, Pak Kiai. Jadi kalau boleh kita bahas tentang toko kelontong sebenarnya kira-kira berawal dari apa kalau Pak Kiai mengamati begitu. Jadi migrasi masyarakat mulai menyukai, mungkin Pak Kiai juga dulu pernah meneliti melihat situasi masyarakat mulai akhir-akhir ini semakin marak berbondong-bondong ke Jakarta, ke Banten gitu. Sebenarnya orang Madura itu khususnya sebenarnya kalau yang saya ketahui datang ke Jakarta itu agak awal, tahun 70-an, yang saya tahu persis tahun 80-an, era 80-an, 1980 ke atas. Itu orang-orang Gili Genteng. Pulau Gili Genteng. Ya, Gili Genteng, tetapi kebanyakan mereka bisnis material, alat-alat bangunan, terutama kayu. Kayu yang kebetulan didatangkan dari Kalimantan. Itu orang Gili Genting ke Jakarta, buka toko material. Buka toko material. Utamanya kayu, yang saya ketahui kayu yang didatangkan dari Kalimantan. Pada tahun 80-an itu ya? Awalnya ya, saya tahu persis tahun 90-an. Tetapi sebenarnya mereka sudah datang ke Jakarta tahun 80-an. Nah, itu biasanya mukimnya di daerah Cilincing di Tanjung Priuk. Saya pernah datang ke situ karena ada teman yang kebetulan orang Gili Genteng menikah, saya diundang hadir ke rumahnya dan rata-rata memang keluarganya semuanya sampai ada yang tinggal di Serang itu menjual sesuatu yang sama, alat-alat bangunan itu. Nah, kalau untuk toko kelontong gitu ya, itu menurut cerita orang Gili Genteng ketika akses kayu dari Kalimantan makin sulit karena mungkin ada kebijakan negara atau mungkin hutannya sudah habis di Kalimantan. Kemudian mereka berubah membuka toko-toko kelontong itu. Nah, yang saya tahu begitu. Nah, kemudian ada orang-orang di luar Gili Genteng, orang Sumenep misalnya kayak Talangu, itu kebetulan memang sejak awal bekerja sama orang Gili Genteng. Ngendek dulu lah istilahnya, bermitra istilahnya. Ya, jaga tokonya, jaga toko kelontongnya. Kemudian setelah mungkin cukup untuk membuka toko kelontong sendiri, Pak Haji namanya ini ya, saya sebut saja Pak Haji ini kemudian buka toko kelontong. Buka sendiri. Sepertinya ini Pak Haji ini merupakan Ashabikun al-Awwalun, generasi pertama dari Talangu yang membuka toko kelontong. Itu tahun berapa Kak? 90, saya ketika kuliah kan dari 90 sampai 97 ya, 94 karena saya pernah datang ke rumahnya juga. Terus Pak Haji ini juga kebetulan datang bersama istrinya ke tempat kos saya juga. Nah, setelah itu Pak Haji kan tetap ya sering pulang pada masa itu ketika terutama di Hari Raya Idul Fitri itu Madura ya, ke Talangu itu dianggap sebagai orang yang sudah sukses secara ekonomi. Nah, terus pada tahun 97, 98 kan reformasi. Tahun 2000-an ke atas itu udah banyak orang-orang Talangu, terutama saya menikah sama orang Talangu itu kan sekitar tahun 2002. Iya. 2002 itu masih belum banyak. 2004 itu sudah mulai. Oh, bertambah berarti. Bertambah, orang yang ke Jakarta itu bertambah. Nah, itu sama. Mengikuti jejak Pak Haji yang awalnya menjadi connect sama orang Gili Genteng, membuka sendiri sukses, dan orang-orang Talangu kemudian membuat toko kelontong sendiri. Jadi sempat juga jadi pertanyaan, apa
apa mungkin Pak Kiai juga sedikit atau pernah mengkaji penyebab masyarakat sendiri gitu loh. Apa awalnya yang menyebabkan mereka sampai hari ini berbondong-bondong ke sana selain melihat bahwa hasilnya sudah jelas. Apa ada faktor alam yang kurang mendukung di Madura? Kalau saya melihat sebenarnya untuk konteks Talangu dulu ya, untuk konteks Talangu. Talangu itu dulu itu dicitrakan sebagai pulau miskin. Dicitrakan sebagai pulau miskin. Karena orang Talangu sebelum akses ke Kaliangat dibuka dengan tongkang itu sebenarnya transportasinya pakai perahu kecil dari dari Gapurana atau dari Teko di ujung timur Pulau Talangu itu ke Bintaro, Kecamatan Gapura. Mereka rata-rata berjualan di pasar, kemudian dagang sapi gitu ya. Sementara tanah-tanah di Talangu itu tidak bisa ditanami padi, jadi rata-rata jagung, kemudian kacang tanah gitu ya. Artinya memang dari pilihan-pilihan pekerjaan sepertinya ikut menyumbang pada pencitraan pulau itu sebagai pulau miskin. Nah, tetapi ketika ke Jakarta ini berubah. Menurut saya ada dinamika sosial ekonomi juga di Talangu yang menyebabkan masyarakat Talangu itu berbondong-bondong ke Jakarta. Nah, setelah orang Talangu itu sukses gitu ya, banyak yang berhasil membuka toko kelontong, sudah kelihatan hasilnya. Nah, di daratan ini kita sebut saja kecamatan di daratan termasuk di wilayah Gapura, Dungke misalnya, kemudian Batu Putih, terus Lenteng dan seterusnya itu saya namai wilayah kecamatan daratan itu. Kalau untuk daerah Timur Daya itu rata-rata ngenik dulu sama orang Talangu. Mereka jaga toko dulu gitu. Ya. Nah, kemudian setelah mereka mampu membuka memiliki modal, beli sendiri. Tetapi ini sebenarnya menarik menurut saya kalau ngelihat dinamika sosial ekonominya di daratan khususnya itu bersamaan dengan hancurnya pertanian tembakau. Hancurnya. Dulu ketika tembakau ini menjadi primadona masyarakat Madura, daun emas disebut sebagai daun emas gitu ya. Itu termasuk sawah-sawah yang sangat luas di sini itu semuanya tembakau. Dan pertanian tembakau atau bisnis tembakau ini melibatkan banyak orang. Betul. Artinya banyak orang yang memperoleh berkah dari terlibat di situ. Mungkin saya kalau tidak salah saya pernah membaca tulisan di Radar Madura dulu itu ya. Setiap musim tembakau itu triliunan peredaran perputaran uang yang ada di wilayah Madura. Nah, tetapi ketika bisnis tembakau ini hancur, pertanian tembakau hancur gitu ya, itu kisaran 98 itu kan bersamaan dengan masa krisis. Betul. Krisis. Nah, itu ternyata memberikan efek domino yang sangat besar bagi masyarakat Madura untuk memenuhi kebutuhannya. Terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis tembakau atau juga yang tidak berhubungan langsung itu kena imbasnya. Nah, seterusnya kan ada krisis ya, mengalami masa-masa sulit di Indonesia. Itulah yang kemudian mendorong orang keluar, mencari pekerjaan di luar, membuka toko-toko kelontong atau menjadi penjaga toko kelontong. Jadi ada faktor alam di situ ya? Menurut saya ada, kalau saya menyebut sebenarnya ini dinamika ekonomi politik, aspek politiknya menurut saya negara nggak hadir. Misalnya pertanian tembakau dibiarkan hancur, tidak ada usaha atau upaya dari negara untuk memulihkan perekonomian dari pertanian tembakau ini, termasuk juga dalam penentuan harga. Seenaknya saja pabrik atau perusahaan-perusahaan rokok besar itu menentukan harga petani sehingga anjlok, dan posisi tawar petani tidak cukup kuat di hadapan pemilik perusahaan besar rokok-rokok di tingkat nasional atau asing gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat penyok sendiri, menurut saya, babak belur sendiri gitu ya. Ketika bisnis tembakau ini hancur, pilihan kerjanya kemudian yang tersedia tidak besar keuntungannya dibanding bisnis tembakau, meskipun kadang-kadang tiap tahun ada yang rugi, ada yang berhasil gitu ya. Tapi sampai detik ini saya tidak melihat ada satu komoditi yang besarnya keuntungannya itu
sama dengan tembakau. Karena dalam istilah orang Madura, kalau tembakau itu kerja 3 bulan tapi hasilnya bisa digunakan selama 1 tahun. Gitu. Nah, ketika bisnis tembakau itu hancur, pertanian tembakau hancur, maka kemudian orang yang kesulitan mencari pekerjaan di sini hijrah ke Jakarta menjadi penjaga toko atau memodali sendiri toko kelontongnya itu. Jadi kalau misalkan modelnya setiap orang yang kena dulu ke orang ya, karena dia tidak punya modal, jadi pekerjanya dulu dapat uang beli lagi, itu berarti kalau skemanya seperti itu makin lama makin banyak. Iya, setelah makin tahun ya banyak orang yang hijrah ke Jakarta menjadi penjaga toko kelontong itu atau pemilik toko kelontong. Pulang mereka rata-rata memang secara ekonomi berubah. Misalnya biasalah orang yang merantau butuh butuh simbol untuk simbol juga untuk menyatakan diri bahwa mereka di tanah rantau sukses. Bangunannya itu udah mentereng gitu ya. Mereka udah pakai mobil dan itu semakin menarik minat banyak orang di Madura termasuk anak-anak muda gitu ya untuk hijrah ke Jakarta. Nah, saat ini udah sulit menurut saya dicegah karena ternyata toko kelontong ini tidak hanya menjamur di Jakarta tapi di kota-kota besar lainnya. Bandung sudah diserbu, Cirebon diserbu, Semarang diserbu, Jogja juga diserbu, bahkan Surabaya sekarang sampai Sidoarjo itu juga diserbu gitu ya. Menurut saya sulit ini udah dicegah. Sulit dicegah karena memang secara ekonomi orang yang merantau itu ternyata cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Tentu juga tadi disebut negara tidak hadir di situ. Dalam arti masyarakat yang hari ini menjaga toko kelontong, ya bisa saja sekedar korban gitu. Saya melihatnya begitu, atau kita melihatnya begini, mereka seperti berjuang sendiri, berjihad sendiri, datang ke Jakarta sendiri. Mereka kan nggak pernah ikut pelatihan PLK, nggak pernah ikut pelatihan kewirausahaan misalnya yang anggarannya itu banyak sekali dari APBN atau APBD misalnya, enggak kan? Mereka juga tidak pinjam modal, dibuka ruang aksesnya ke bank-bank milik daerah gitu ya, kredit murah misalnya enggak juga. Mereka kebanyakan menjual barang yang berharga untuk dijadikan modal. Pinjam ke tetangga, atau menjual barangnya gitu, emasnya atau sapinya atau mungkin tanahnya gitu ya. Nah, yang ketiga sampai detik ini menurut saya pemerintah daerah tidak memiliki data yang persis seberapa banyak dari Sumeneb misalnya yang memilih bekerja sebagai penjaga toko kelontong atau pemilik toko kelontong. Nah, ini juga menurut saya bukti bahwa negara nggak hadir. Negara nggak hadir. Ya mungkin pemerintah berpikir, ya ngapain juga saya terlibat di situ, wong mereka tidak kami modali begitu. Saya pikir ini kalau dikelola, menurut saya akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sumeneb khususnya ya, masyarakat Sumeneb khususnya. Misalnya gini, kalau jaringan toko kelontong katakanlah misalnya, saya nggak tahu jumlah persisnya gitu ya, ratusan ribu misalnya atau ribuan lah katakanlah misalnya 5.000 atau 10.000. Kalau itu dititipi komoditi lokal atau produk lokal, misalnya kayak kerupuk, kayak apapun lah di Madura yang dari Sumeneb misalnya, dari Sumeneb ini, itu kan saya pikir menjadi etalase terdepan dalam membuka ruang pasar bagi produk yang diciptakan oleh masyarakat Sumeneb. Dan itu dikelola sendiri ya, sesama pemilik toko kelontong gitu. Saya mikirnya begitu. Nah, di sini menurut saya untuk mengorganize masyarakat di sini yang tidak memilih merantau dan mengorganize orang yang merantau, itu kan sebenarnya tugas negara menurut saya. Bisa perintah dari bupati misalnya kepada Pak Camat, camat kepada kepala desa, atau bupati kalau perlu dengan wakil bupati datang langsung sewaktu-waktu mengumpulkan orang yang merantau ketika pulang misalnya, sediakan mereka ruang untuk berbicara dengan pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan. Menurut saya nggak pernah dilakukan ini. Padahal menurut saya kalau ini dilakukan akan menjadi kekuatan luar biasa. Padahal sudah bertahun-tahun berlangsung. Betul. Ini sayangnya menurut saya satu bukti bahwa negara abai, bahwa pemerintah abai. Nah, kalau misalnya mereka cuma didekati ketika musim-musim elektoral ya, musim-musim pemilihan kepala
daerah gitu ya, itu menurut saya mereka tidak akan percaya. Saya pikir transformasi pemikiran ketika mereka sudah lama di kota semakin terbuka dan mereka akan tahu pejabat publik mana yang jujur dan tidak, pejabat publik mana yang cuma mendekati mereka untuk kepentingan meraup suara dan betul-betul sebenarnya menjadi teman mereka untuk membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi mereka. Itu akan ketahuan gitu, akan dipahami oleh mereka karena mereka sudah hidup di kota. Jadi artinya penjaga toko kelontong bisa saja dibuat semacam asosiasi ya gitu. Saya mikirnya seperti itu. Bisa serikat, bisa asosiasi, bisa paguyuban, tetapi sifatnya bukan semacam komunal atau komunitas berdasar identitas untuk kangen-kangenan akan suasana di Madura atau menguatkan sekedar etnisitas di orang Madura di luar, bukan seperti itu. Tapi asosiasi ini ada beberapa orang yang bekerja yang memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan ekonomi orang Madura lagi, misalnya dari toko kelontong menjadi grosir misalnya ya, karena sampai detik ini sepertinya saya tidak tahu persis, tapi dari cerita-cerita orang yang ke Jakarta, grosir rata-rata itu dimiliki bukan oleh orang Madura. Sebenarnya ini kesempatan bagi orang Madura untuk patungan misalnya, atau naruh saham bareng-bareng, koperasi saya seperti koperasi, buka toko grosir, orang-orang Madura beli sama grosirnya sendiri misalnya. Ini memang tidak mudah menurut saya, tetapi bukan tidak mungkin kalau ada dialog atau apapun namanya, workshop atau FGD gitu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk mencari kemungkinan baru, ruang-ruang baru bagi perekonomian masyarakat Madura itu. Jadi saya membayangkan kalau ada asosiasi, kemudian ada koperasi di mana modalnya itu patungan antar pemilik toko kelontong, itu menurut saya akan luar biasa gitu ya, akan luar biasa. Di samping orang-orang Madura itu akan semakin kuat ya di perkembangan ekonominya, ini juga menjadi jejaring pasar antara produk lokal yang ada di Madura dengan para perantau yang kebetulan juga orang Sumeneb. Saya ketika menulis soal toko kelontong di Facebook itu, menurut saya ada salah satu teman yang saya nggak kenal yang kebetulan ada di Jeddah di Mekah gitu, menulis di kolom komentar bahwa orang Madura sebenarnya bukan hanya di Jakarta yang buka toko-toko kelontong, di Mekah dan Madinah pun ada gitu ya. Bahkan dia posting foto beras jagung Madura yang di packing menarik menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, sekarang sudah masuk ke minimarket di Mekah. Bahkan dia bilang bahwa kalau untuk urusan kerupuk di Madinah itu yang paling terkenal dari Sumeneb. Ini peluang pasar menurut saya untuk mendongkrak UKM-UKM di Madura yang saat ini ruang-ruang pasarnya masih belum bisa dibuka secara lebih cerdas oleh pemerintah daerah. Jadi artinya di sisi lain misalnya banyak orang mengatakan bahwa merantau ada sisi negatifnya gitu. Tetapi dengan hal itu tadi juga bisa justru dikelola dengan positif begitu. Saya melihat peluang untuk mengelola lebih baik ya, lebih bermanfaat kepada banyak orang, itu peluangnya terbuka. Bahwa ada aspek-aspek lain yang Mas Ongki sebut sebagai negatif, ya apapun kegiatan menurut saya pada satu sisi ada aspek itunya, apakah besar atau kecil itu sangat tergantung kepada kegiatannya. Tetapi saya melihat bahwa sekali lagi para perantau ini sebenarnya bisa menjadi jejaring pasar. Mereka bisa mempromosikan produk-produk lokal yang ada di Sumeneb di toko-toko kelontong yang mereka kelola. Toko-toko kelontong yang mereka kelola yang bertebaran di kota-kota besar di Indonesia. Menurut saya ini menarik kalau ada kemauan dari pemerintah daerah untuk menghubungkan, membuka link antara UKM yang ada di wilayah Sumeneb dengan para perantau ini. Dan ini memang tidak sederhana menurut saya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan menurut saya. Tetapi yang paling penting adalah kejujuran untuk
membangun komunikasi ini ya. Ketika tidak jujur, saya pikir mereka akan lebih cerdas untuk tidak percaya. Dan saya kira peluang itu semakin terbuka ke belakang, Yai. Karena kalau dulu saya ingat tahun 2000-an itu, tahun 2004, 2007 atau sekitar tahun 2015-an, yang menjaga toko kelontong itu mereka-mereka yang memang tidak melanjutkan studi. Iya. Hari ini selesai sarjana, teman-teman saya banyak yang jaga toko. Artinya komunikasi sangat terbuka. Sangat terbuka, sangat terbuka. Kan? Saya pikir menarik ini ya. Saya kan nyebut di akhir tulisan saya bahwa banyaknya orang Madura yang bekerja sebagai penjaga atau pemilik toko kelontong yang kebetulan dijaga sendiri, itu menunjukkan bahwa orang Madura itu sebenarnya mandiri secara ekonomi. Iya. Tanpa kehadiran negara atau perusahaan, mereka toh bisa mencari makan sendiri. Dan ini lagi-lagi tidak meribetkan negara dan perusahaan. Gitu. Iya. Tetapi mereka justru hari ini juga mampu bertahan di tengah COVID. Makanya, saya pikir mereka paling tidak rentan menurut saya. Iya. Paling tidak rentan. Mereka tahan bantingnya dalam situasi COVID seperti ini luar biasa menurut saya. Karena juga mereka tidak tergantung ke supplier besar. Ya? Nah, itu yang menurut saya satu sisi ini juga mengembirakan kemandirian mereka karena ada kecenderungan investasi besar-besaran yang dibuka oleh negara yang pro pasar ini ingin membuka banyak industri di daerah-daerah di mana semua orang itu ingin diburuhkan. Nah, orang Madura itu menolak. Saya pikir ini laku simbolik yang ditujukan orang Madura bahwa orang Madura itu mendingan menjadi tuan sendiri gitu ya, walaupun tidak besar ya? Untuk kepentingan diri sendiri ketimbang bekerja di sektor formal seperti dunia industri atau pabrik-pabrik itu. Karena ada nilai lebih yang dihisap oleh pemilik perusahaan terhadap buruh, itu yang mungkin ditolak gitu ya, atas laku simbolik yang ditujukan oleh orang Madura dengan bergembira membuka ruang ekonomi baru menjadi penjaga toko atau pemilik toko kelontong itu. Jadi memang sekali lagi itu bisa dikelola dengan sangat positif ya. Yang penting menurut saya goodwill, kemauan baik pemerintah daerah itu mau nggak, serius nggak? Saya pikir bisa. Apalagi seperti yang tadi saya. Mungkin kalau untuk bisa merekrut semua pedagang toko dalam sebuah asosiasi itu nggak bisa. Tetapi bahwa asosiasi-asosiasi itu misalnya diciptakan berdasar atas pembagian wilayah, talangu-talangu misalnya gitu ya. Kayak asosiasi toko kelontong, kalau dalam pondok pesantren itu ada organisasi daerah lah gitu ya. Itu mungkin. Tetapi yang penting menurut saya pemerintah daerah harus tahu toko-toko kuncinya. Dari toko kunci itu yang menginisiasi pertemuan dengan pedagang dengan pemilik toko kelontong atau penjaga toko kelontong untuk lebih serius mencari ruang-ruang ekonomi baru itu. Jadi menurut saya pertama adalah komunikasi itu. Kalau untuk daerah Timur Daya misalnya satukan aja antara Gapura, Dungkek, Batu Putih misalnya Batang-Batang. Kalau untuk daerah selatan misalnya Sarongki, Muto, Marakuan misalnya. Pendekatan seperti itu akan memudahkan asosiasi terbentuk ketimbang ada satu asosiasi di mana kita mengharap semua pemilik toko kelontong itu ikut, susah sekali. Nah, saya pikir memulai itu tidak mesti harus anggota asosiasinya harus besar gitu ya. Mulai aja, kalau misalnya ada 100 atau 50 mulai aja. Yang 50 ini didorong atau mungkin diberi kemudahan akses kredit murah bank-bank yang milik pemerintah daerah gitu ya. Selama ini bank milik pemerintah daerah itu sepertinya kurang memberikan akses yang cukup dengan kredit yang murah bagi ini belum pernah dilingkan menurut saya lah. Bahwa ada 1-2 orang itu yang mungkin mengakses itu juga ada inisiatif sendiri bukan atas dasar kebijakan pemerintah daerah. Jadi menurut saya butuh kemauan baik menurut saya gitu ya, dan sayang sekali kalau ini misalnya tidak segera dilakukan. Ini peluang yang menurut saya sangat bagus di tengah investasi dari luar besar-besaran datang ke Sumeneb. Sementara sebenarnya kita punya kekuatan untuk memulai satu bisnis yang investasinya berasal dari putra-putra daerah gitu ya. Dan putra-putra daerah ini menurut saya nggak punya kepentingan apa-apa. Beda dengan para politisi yang ada di Jakarta sebagai putra daerah ada kepentingan bisnis, ada kepentingan apa gitu ya. Saya pikir ini enggak.
nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi juga ada pertanyaan, Kiai, teman-teman yang jaga toko kelontong di wilayah di luar Madura, Surabaya, Jakarta, apa akhirnya mereka ketika kemudian nanti sukses membangun asosiasi bisa pulang lagi membangun itu di Madura, mengadopsi proses kreatif ekonomi mereka di toko kelontong itu untuk bangun di Madura gitu. Nah, kalau ada asosiasi saya pikir bisa ya, setidak-tidaknya ruang-ruang perdebatan baru untuk mendorong mereka agar lebih mau untuk membangun daerahnya sendiri atau desanya sendiri, bisa, menurut saya sangat bisa. Ini memang ada pendekatan-pendekatan yang khusus mungkin yang bisa dilakukan ya. Seperti salah satu daerah Kulon Progo kalau nggak salah ya, daerah Yogyakarta. Itu orang-orang yang sukses dari daerah Kulon Progo yang kebetulan perantau keluar, ketika pulang itu disambut, dikalungin bunga gitu ya. Siapa yang nggak bangga seperti itu? Kemudian mereka diajak untuk bangun desanya. Pendekatan kemanusiaan seperti itu penting menurut saya, dan ini memang harus direncanakan, nggak bisa dadakan, nggak bisa dilakukan secara individual. Menurut saya asosiasi itu menurut saya yang bisa menghubungkan antara pemerintah daerah atau tokoh masyarakat dengan pemilik toko kelontong menurut saya. Nah, selama ini menurut saya belum ya, mungkin di beberapa daerah saya nggak tahu, bisa saja secara individual ada pemilik toko kelontong yang sudah menyumbang banyak, misalnya ke masjid, misalnya ke pesantren, misalnya ke madrasah, misalnya mungkin gitu ya. Tetapi banyak hal yang saya pikir bisa dilakukan. Kalau pemilik toko kelontong itu mau lebih terasa manfaatnya kepada orang lokal yang kebetulan tidak merantau, entah saudaranya atau tetangganya. Kan menarik juga kalau mereka bisa bikin koperasi di Sumeneb gitu ya, koperasi simpan pinjam lah misalnya gitu ya. Koperasi simpan pinjam ini dikhususkan kepada orang-orang yang kebetulan tidak merantau dan ingin mengakses modal. Asal misalnya itu bisa ini kerjasama dengan PMTNU, sebenarnya bisa kerjasama dengan BPRS dalam konteks Sumeneb, menurut saya sangat mungkin. Tapi ini sekali lagi butuh ketemu, butuh komunikasi ya, butuh komunikasi. Jadi kalau ada kemauan untuk membuka ruang komunikasi antara pemilik toko di tanah rantau dengan pemerintah daerah dan orang-orang yang mungkin bisa diajak untuk ngobrol gitu ya, untuk sharing gitu ya, menurut saya ini sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat. Dan ini harus dimulai, saya pikir memang harus dimulai segera gitu. Jadi ini juga tidak luput dari perdebatan kemarin, Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai sendiri melihat perdebatan itu bagaimana? Saya sebenarnya nggak tahu, nggak mau masuk. Ini problemnya menurut saya sebenarnya adalah kesalahpahaman. Bisa saja pilihan-pilihan diksi ketika ditulis itu pengalaman sendiri atas dasar pengetahuannya terhadap orang-orang yang merantau di daerahnya. Tetapi karena pengalaman itu kadang-kadang nggak bisa dipertukarkan, itu subjektif sifatnya. Orang membaca punya pengalaman sendiri juga yang mungkin berbeda dengan orang yang menulis. Tetapi poinnya saya pikir semuanya sepakat bahwa negara abai. Betul. Sepakat negara abai gitu. Artinya kehadiran pemerintah daerah sampai detik ini jangan sampai memberikan akses kredit murah ya bagi para perantau yang membuka toko kelontong ini. Database-nya aja nggak ada. Gitu. Nah, saya pikir arahnya ke situ. Sebenarnya lepas dari perdebatan yang ramai di Facebook itu ingin menunjukkan bahwa mereka kesulitan mencari pekerjaan di Sumeneb. Kira-kira yang mengelola anggaran itu yang sangat besar kerjanya selama ini apa? Kira-kira begitulah. Kalau misalnya agar semua orang tidak hijrah ke kota ya, berarti siapkan lapangan pekerjaan di sini. Buka UKM, tetapi betul-betul dilakukan secara serius gitu ya. Gelontoran anggaran dengan melatih wirausaha yang nggak jelas targetnya, nggak jelas produk yang mau diciptakan, jejaring pasarnya gitu ya. Menurut saya akan sia-sia. Nah, jadi pelatihan-pelatihan sebenarnya itu harus nyambung dengan produk lokal di mana setiap
daerah di Sumeneb atau kecamatan katakanlah atau mungkin desa itu sebenarnya memiliki produk lokal yang beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, kecamatan dengan kecamatan lain atau desa dengan desa lain. Ini yang saya pikir harus dimulai oleh pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kenapa harus pemerintah daerah? Kenapa tidak masyarakat? Lah, saya pikir pemerintah daerah atau negara yang memiliki akses apapun gitu ya, termasuk juga kemudahan untuk meminjam uang kepada Bank Dunia, ya mereka harus tanggung jawab dong menurut saya gitu ya. Nggak bisa mereka cuci tangan gitu ya. Soal-soal begini nggak bisa cuci tangan. Dan ini memang yang paling powerful untuk mengatasi masalah ini tanpa kita sepenuhnya berharap atau bergantung kepada negara. Ya negara saya pikir memang didaya gunakan untuk menguatkan warganya gitu ya. Itu menurut saya seperti itu. Dan ya kalau misalkan ke belakang tetap terjadi kemudian perantauan makin marah, itu berarti bahwa negara belum hadir dalam belum memberikan solusi pemecahan gitu. Saya sebenarnya berpikir ke depan akan semakin banyak orang yang merantau. Apalagi misalnya kalau dihubungkan dengan investasi besar-besaran masuk ke wilayah Sumeneb dan melakukan tanda kutip pengambilan paksa terhadap lahan-lahan rakyat. Iya. Itu yang saya juga berpikir dan mengkhawatirkan, Kiai. Jadi misalnya semakin waktu ke depan orang yang merantau semakin banyak, tidak dalam konteks saya berbicara mereka merantau mencari nafkah, tidak, tetapi dalam dalam pembacaan investasi misalnya, semakin banyak yang ke Jakarta, semakin banyak lahan yang tidak terkelola, rumah yang ditinggalkan, dan semakin mudah juga kan untuk mereka memasukkan jejaring investasinya kan begitu. Saya melihatnya memang seperti itu, dan kadang-kadang memang ini kok negara mendesain kebijakan ini seperti gimana ya, satu sisi ada ADD yang sangat besar digelontorkan ke desa-desa gitu. Tetapi ternyata ini tidak berbanding lurus dengan penyediaan lapangan pekerjaan di desa. Pada sisi yang lain perantau itu makin banyak. Artinya kalau perantau makin banyak, yang awalnya menjadi petani atau nelayan, berarti mereka akan meninggalkan pekerjaannya. Kalau lahan pertanian bisa saja ketika tidak ditanami apa-apa menjadi incaran investor gitu ya untuk bangun industri misalnya. Nah, ketika itu menurut saya justru akan memungkinkan sempitnya pekerjaan bagi orang-orang yang mau bertahan hidup di Sumeneb. Nah, itu problemnya menurut saya kan berarti perlu ada sekali lagi diskusi yang lebih komprehensif melihat masalah ini gitu ya. Sampai juga mempertanyakan apakah datangnya gelontoran ADD ke desa itu sudah nyambung dengan kebutuhan masyarakat desa atau tidak. Yang kedua, apakah investasi besar-besaran yang sengaja diundang oleh pemerintah daerah ke Sumeneb itu tidak justru menjadikan masyarakat Sumeneb mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan dan akhirnya mereka hijrah ke kota-kota besar misalnya. Dan ini saya pikir harus berimbang kan, orang yang tinggal di sini dengan orang yang merantau menurut saya kan harus berimbang. Betul. Kalau tidak berimbang, kebanyakan yang merantau ini juga tidak akan bagus bagi perkembangan Sumeneb misalnya. Nah, makanya saya pikir salah satu jalannya tadi gitu ya, termasuk menghubungkan atau menlinkkan, menchannelkan antara orang yang merantau dengan orang yang ada di sini. Berarti mempertemukan hulu dan hilirnya gitu. Iya. Nah, saya rasa kalau udah bertemu akan banyak pikiran-pikiran cerdas yang mungkin bisa dirumuskan sebagai langkah-langkah untuk pengembangan ekonomi masyarakat Madura atau masyarakat Sumeneb khususnya ya. Apakah bagi yang merantau atau yang tinggal di sini? Saya pikir sangat mungkin itu, sangat mungkin. Ini cuma dibutuhkan kemauan untuk duduk bareng, komunikasi, ngobrol, share gitu ya. List apa kira-kira yang bisa dilakukan, eksekusi gitu ya, monitoring bagus enggak gitu ya.
mungkin memang tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun 2 tahun, tetapi saya pikir komunikasi ini sudah harus dimulai hari ini. Oke. Gitu. Pemerintah sebagai hulu juga bagaimana menciptakan kebijakan masyarakat hilir yang saat ini menjaga toko kelontong, bagaimana juga bisa diajak komunikasi, kan begitu, Kiai? Iya, itu idealnya menurut saya begitu. Oke. Dan saya pikir masyarakat Madura itu kan sebenarnya kalau melihat secara sosiologis itu kan ada hubungan emosional dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Jadi pendekatannya juga bisa melalui tokoh masyarakat. Karena misalnya seperti inilah, yang jaga toko itu kebanyakan para santri juga. Misalnya para santri di Anokoya, termasuk di Nurul Islam, di pondok-pondok yang lain itu banyak juga santri-santrinya yang ada di Jakarta. Kalau pendekatannya negara itu tidak mungkin langsung kepada mereka, sebenarnya bisa memanfaatkan tokoh-tokoh atau tadi mencari patronnya, mencari bantuan kepada para tokoh-tokoh untuk menginisiasi pertemuan atas identitas pesantrennya, kemudian mereka ajak bicara. Mungkinlah ini cuma problem cara berkomunikasi. Kalau cara komunikasinya pakai pendekatan birokrasi ya menurut saya susah. Apalagi datang ke sebuah pertemuan yang mereka sudah dikumpulkan, kemudian khotbah di situ gitu ya, langsung minta data gitu ya, langsung ya susah sekali. Memang harus dibangun betul-betul dari bawah. Menurut saya tampung dulu apa keluhan mereka, apa aspirasi mereka, apa harapan mereka ke depan misalnya, apa yang mereka bayangkan untuk pengembangan ekonominya lagi ke depan. Saya pikir kalau dengan cara-cara seperti itu akan muncul pikiran-pikiran cerdas mereka. Dan sekali lagi mereka nggak boleh ditempatkan sebagai objek, menurut saya mereka subjek, pelaku aktif ekonomi yang tahu betul medan gitu ya. Karena seringkali kan, mohon maaf, pejabat daerah itu sok tahu kadang. Bahkan kalau ngomong soal-soal ekonomi toko kelontong misalnya, merasa lebih pintar dari mereka, ya salah menurut saya. Jadi harus dibalik menurut saya, pemerintah daerah harus menjadi pendengar. Biarkan mereka bicara dulu. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, bottom up ya, dari bawah ke atas, mereka enak gitu ya. Mungkin bisa diasosiasikan. Bisa. Jadi kalau pendekatan birokrasi bisa. Apapun kalau pendekatan dari atas tanpa ada kesadaran betul kemana misalnya lembaga atau asosiasi itu ingin dicipta, nggak jalan. Jadi harus mulai dari bawah dengan memahami persoalan-persoalan mereka dan bersama mereka juga merencanakan apa yang mungkin bisa dilakukan ke depan dalam rangka untuk membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi mereka. Jadi kalau misalkan ditanya lagi, apa langkah terdekat yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang hari ini menjaga toko kelontong di Jakarta untuk bisa kemudian memberikan dampak positif ketika pulang ke rumah gitu kan? Karena juga ada kesan begini ya, ketika mereka pulang yang ditonjolkan adalah apa yang mereka dapat dari Jakarta. Jarang misalnya juga, ya mungkin ini subjektif saya, ketika mereka pulang dari Jakarta, penjaga toko kelontong, mereka lebih mengesankan dia berhasil gitu, daripada kemudian berkomunikasi dengan tetangganya, membantu tetangganya, seperti yang Kiai tadi sampaikan, membangun usaha yang juga bisa menjadi social safety net di wilayah mereka gitu. Saya melihat bahwa itu bagian dari cara orang yang merantau untuk menunjukkan kesuksesan, dan ini manusiawi, saya manusiawi. Cuma persoalannya kan mungkin tidak perlu seterusnya seperti itu ya. Saya pikir nanti kalaupun ini dibiarkan tanpa ada usaha untuk bareng-bareng mencari jalan keluar yang lebih nyaman dan lebih bermanfaat bagi masyarakat di sini, mereka akan sampai pada titik jenuh. Nah, ketika titik jenuh ini sudah hadir, sudah muncul gitu ya, maka mereka, saya yakin, akan mengalihkan keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh di kota pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi orang sekitar di desanya mereka, di desa mereka. Kadang-kadang saya juga miris,
di Sumeneb ini banyak orang yang merantau, bahkan kalau di beberapa daerah yang memang arus perantauannya sangat banyak, tetapi di pinggir jalan masih banyak misalnya masjid yang ngemis kepada minta maaf pelalu lintas lah gitu ya misalnya. Kemudian ada rumah-rumah yang sangat mentereng, megah, luas sekali, lengkap dengan arsitektur modernnya, tetapi di sampingnya masih ada rumah yang menggunakan gedek atau bambu misalnya. Menurut saya memang ini butuh waktu yang saya pikir pelan-pelan ya, karena di beberapa daerah saya mohon maaf kalau data ini salah, tetapi saya pernah mendengar bahwa di Gili Genteng sudah terlewati masa-masa waktu untuk menunjukkan tanda-tanda secara simbolik kesusahan mereka dalam bentuk besarnya kebai misalnya atau aduan bangun rumah, itu katanya udah selesai. Sekarang udah di fase cooling down lagi lah, cooling down lagi. Saya pikir di daerah-daerah yang lain mungkin akan sama seperti itu. Saya menduga waktu kapan yang tepat bagi mereka untuk mengalami cooling down, menunjukkan tanda-tanda simboliknya bahwa mereka sukses. Ini yang nggak bisa diramal. Kecuali kalau sekali lagi ada asosiasi itu. Jadi saya memaknai asosiasi bukan sekedar ini ya, ruang bertemu bagi banyak orang untuk menggagas pikiran, kayak pasar ide lah, gitu ya, kayak pasar ide. Jadi di asosiasi itu ada pikiran-pikiran cerdas yang hasil dari sharing banyak orang untuk lebih mencari pilihan-pilihan yang memungkinkan keuntungan diperoleh para perantau itu lebih bermanfaat bagi masyarakat di desanya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru menurut saya kesadaran untuk mulai ada. Makanya asosiasi, sekali lagi asosiasi atau apapun namanya ya, paguyuban atau apa, tempat bincang-bincang itu penting, komunikasi penting. Dari sini saya pikir akan mulai kan, loh kalau begini kita ini kira-kira bisa bangun apa ya di desa, mulai muncul lagi misalnya. Kalau di desa yang kebetulan butuh bor karena air sulit, ya mungkin mereka bisa masuk ke situ. Melalui paguyuban tadi, asosiasi tadi yang terorganisir. Makanya organisasi pentingnya di situ. Karena gini menurut saya, yang bagus organisasinya itu kan TNI. Selain TNI itu perusahaan, kayak birokrasi mungkin juga. Rakyat itu sekarang tercerai-berai. Jumlahnya cuma sangat banyak. Karena tercerai-berai, maka mudah sekali bagi kepentingan-kepentingan politik tertentu atau para elit politik maupun elit ekonomi untuk memanfaatkan rakyat. Secara politik rakyat powerless, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi dengan mudah bisa dimanipulasi oleh elit politik untuk kepentingan meraup suara. Betul. Kalau kepentingan bisnis memasarkan produknya gitu ya. Ini kan menjadi sasaran empuk. Tetapi kalau ada organisasinya yang kuat, rakyat itu bisa bernegosiasi dengan organisasi politik, atau organisasi bisnis, bisa melakukan perlawanan, dalam tanda kutip, kalau nggak mau melawan secara fisik gitu ya, bisa melakukan perlawanan, bisa tawar menawar gitu. Betul. Mereka nggak bisa ngacak-ngacak karena asosiasinya udah kuat, punya bargaining ya. Betul. Nah makanya organisasi ini penting sekali menurut saya. Jangan biarkan rakyat misalnya atau orang-orang yang kebetulan sekarang merantau menjadi penjaga toko itu menjalankan bisnisnya sendiri-sendiri, tidak terhubung antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga mereka meskipun kuat tapi sebenarnya tidak kuat, gitu ya. Sayang sekali menurut saya, sayang sekali. Kalau kuat berjamaah gitu ya dalam sebuah organisasi, sangat mungkin, dan itu akan menambah kekuatan mereka untuk memasuki ruang-ruang ekonomi baru.